20508736. Saya dari kelas manajemen 2R. Saya dari kelompok 11. Halo, nama saya Fioni, NPM saya 205088810. Saya dari manajemen 2R dan dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Sepelia Veronica, NPM 20508772. Saya dari kelas manajemen 2R dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Trisia Jumania, NPM saya 20508801. Saya dari kelas manajemen 2R dari kelompok 11. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi etika lingkungan hidup. Yang pertama, pengertian etika. Menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Dari segi etimologi atau asal katanya, istilah etika berasal dari kata Latin etikos, yang berarti kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, etika dirumuskan dalam 3 arti, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. B. Lingkungan hidup. Adapun berdasarkan UU nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. C. Etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Selanjutnya saya, Fioni, akan membacakan teori dan paham yang tepat tentang lingkungan hidup. Yang pertama, antroposentrisme. Antroposentrisme atau antropos yang berarti manusia adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Fokus perhatian dalam pandangan ini terletak pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di alam semesta. Yang kedua ada biosentrisme, adalah suatu pandangan yang tepat menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Dengan demikian, biosentrisme menolak antroposentrisme yang menyatakan bahwa manusialah yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Salah satu tokoh penganutnya adalah Kenneth Goodpaster. Yang ketiga, ekosentrisme. Pandangan ekosentrisme adalah pandangan yang menekan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Ekosentrisme yang disebut juga deep ekologi, yaitu suatu paradigma baru tentang alam dan seluruh isinya. Paham yang tepat ada A. Teori-teori etika lingkungan termasuk antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Yang B. Deep ekologi dan pengembangannya. C. Pandangan dalam teologi atau teosentris Kristen, yang di dalamnya 1. Antroposentris dan materialistik adalah pandangan yang telah lama dianut oleh umat manusia yang beranggapan bahwa alam atau lingkungannya hanya mempunyai nilai alat atau instrumental value bagi kepentingan manusia. Yang kedua, biosentris berpendirian bahwa semua unsur dalam alam
mempunyai nilai bawaan atau inherent value. Misalnya, kayu mempunyai nilai bawaan bagi kayu sendiri sebagai alasan berada. Yang ketiga, ekosentris, berpendirian bahwa bumi sebagai keseluruhan atau sebagai sistem tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Selanjutnya adalah saya, Zapilia Veronica. Saya akan membacakan bagian tanggung jawab dan perubahan sikap lingkungan hidup. Nomor 1, dasar bagian pembaharuan sikap dampak nyata dari teori etika lingkungan hidup. Teori yang sangat antroposentris telah membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup tidak saja dialami oleh manusia sekarang, tetapi juga manusia generasi yang akan datang. Nilai ontologis segala ciptaan, artinya setiap bagian dalam ekosistem secara intrinsik memiliki nilai dalam dirinya sendiri. 2. Acuan tanggung jawab keutuhan biosfer, keselamatan generasi yang akan datang. 3. Dari egosentrisme ke ekosentrisme, dari manusia sebagai pusat perubah menjadi alam sebagai pusat bina Nusantara. Kondisi real lingkungan hidup saat ini yang terjadi adalah krisis lingkungan global, antara lain terjadinya kerusakan hutan, tanah, lapisan ozon, pencemaran air, tanah, udara, laut, kepunahan sumber daya energi dan mineral, kepunahan keanekaragaman hayati. Akar permasalahan dalam krisis lingkungan global adalah 1. Kesalahan cara pandang, paradigma manusia terhadap dirinya, alam dan hubungan manusia dengan alam. 2. Kesalahan paradigma pembangunan, di mana pembangunan berkelanjutan hanya sebagai jargon, yang pada kenyataannya membangun yang terjadi mengorbankan lingkungan. 3. Adanya bad government, bad ethics seperti KKN yang menyebabkan izin eksploitasi tanpa peduli lingkungan hidup. Penyebab kerusakan alam. Berdasarkan faktor penyebabnya, akibat peristiwa alam, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan angin topan. Ada pula akibat faktor manusia, yaitu beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain terjadi pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri. 2. Terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah, aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. 3. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Selanjutnya saya akan membacakan sikap manusia beriman Kristen tentang lingkungan hidup. Yang pertama, kesatuan manusia dengan alam. Dapat dilihat di dalam ayat-ayat Alkitab, yaitu manusia diciptakan dari tanah, Kejadian bab 2 ayat 7, dilanjutkan bab 3 ayat 19 dan ayat 23. Ia harus hidup dari menggarap tanah, Kejadian bab 3 ayat 23. Ia pasti akan kembali kepada tanah, Kejadian bab 3 ayat 19, dilanjutkan Mazmur bab 90 ayat 3. Jadi manusia dan alam lingkungan hidup saling bergantung sesuai dengan hukum ekosistem. Karena itu, kalau manusia merusak alam, maka secara otomatis berarti ia juga merusak dirinya sendiri. Yang kedua, kepemimpinan manusia atas alam. Alkitab juga mencatat dengan jelas adanya perbedaan manusia dengan unsur-unsur alam yang lain. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dan yang diberikan kuasa untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan seluruh ciptaan yang lain. Kejadian bab 2 ayat 26 sampai 28. Dan untuk mengelola dan memelihara lingkungan hidup, Kejadian bab 2 ayat 15. Manusia mempunyai kuasa yang lebih besar daripada makhluk yang lain. Ia dinobatkan menjadi raja di bumi yang dimahkotai kemuliaan dan hormat. Mazmur bab 8 ayat 6. Jadi manusia sebagai cipta Allah seharusnya memanfaatkan alam sebagai bagian dari ibadah dan pengabdiannya kepada Allah. Dengan
kata lain, penguasaan atas alam seharusnya dijalankan secara bertanggung jawab, memanfaatkan sambil menjaga dan memelihara. Yang ketiga, kegagalan manusia memelihara alam. Alkitab mencatat secara khusus adanya keinginan dalam diri manusia untuk menjadi sama seperti Allah, dan karena keinginan itu ia melanggar amanat Allah. Kejadian bab 3 ayat 5-6. Akar perlakuan buruk manusia terhadap alam terungkap dalam istilah seperti tanah yang terkutuk, susah payah kerja, dan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bumi. Kejadian bab 3 ayat 17-19. Manusia selalu dibayangi oleh rasa khawatir akan hari esok yang mendorongnya cenderung rakus dan materialistik. Matius bab 6 ayat 19-25. Manusia menghadapi alam tidak lagi dalam konteks sesama ciptaan, tetapi mengarah pada hubungan Tuhan dengan miliknya. Manusia memperlakukan alam sebagai objek yang semata-mata berguna untuk dimiliki dan dikonsumsi. Dan yang keempat, hubungan baru manusia dan alam. Alkitab khususnya Perjanjian Baru mencatat bahwa Allah yang Maha Kasih mengasihi dunia ciptaannya, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes bab 3 ayat 16. Tuhan Yesus Kristus yang disebut Firman Pencipta, Kolose bab 1 ayat 15-17, dan dilanjutkan Yohanes bab 1 ayat 3-10 ayat 10. Telah berinkarnasi karena manusia dengan lingkungan hidup adalah ciptaan yang telah dipulihkan hubungan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka manusia, khususnya manusia baru dalam Kristus, 2 Korintus bab 5 ayat 7, seharusnya membangun hubungan solidar dengan alam. Jadi manusia harus merasakan penderitaan alam sebagai penderitaannya dan kerusakan alam sebagai kerusakannya juga. Dan yang kelima, pelayanan yang bertanggung jawab. Memanfaatkan alam adalah bagian dari pertanggungjawaban talenta yang diberikan atau dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia. Matius bab 25 ayat 14-30. Oleh karena itu, alam mesti dipelihara dan keuntungan yang didapat dari alam sebagian dikembalikan sebagai deposit terhadap alam, tetapi juga dipergunakan secara adil dengan semua orang. Dan yang terakhir, pertobatan dan pengadilan diri. Kristus mengingat bahwa mamonisme yang dapat disamakan dengan sikap rakus terhadap sumber-sumber alam. Matius bab 6 ayat 19-24, dilanjutkan 1 Timotius bab 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Karena mencintai materi, alam dieksploitasi guna mendapatkan keuntungan material. Maka supaya alam dapat dipelihara dan dijaga kelestariannya, manusia harus berubah dan mengendalikan dirinya. Manusia harus menyembah Allah dan bukan materi. Dalam arti itulah maka usaha pelestarian alam seharusnya dilihat sebagai ibadah kepada Allah, melawan penyembahan alam, khususnya penyembahan alam modern alias materialisme atau mamonisme.